si ini agar si ini bentrok. Lah kan kebuka sendiri. Cuma netizen lucu. Bu-ibu ini yang 350.000. Lucu, ya kan? Ya kan harus sendiri no. Minat TV. Dalam konflik yang terus memanas pasca perceraian, Ruben Onsu kembali meluapkan kemarahannya setelah menilai Sarwendah dan Giorgio Antonio kerap menyinggung alasan perpisahan mereka saat siaran langsung. Ruben merasa persoalan rumah tangga yang telah berakhir seharusnya tidak lagi dijadikan bahan pembahasan publik. Baginya, fokus utama saat ini adalah kepentingan anak, bukan membuka kembali luka lama keluarga mereka. Kekesalan Ruben semakin memuncak karena merasa masa lalunya terus digiring menjadi bahan sindiran. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang membanggakan diri karena mengetahui rahasia atau aib orang lain. Di tengah polemik tersebut, Ruben juga mendatangi KPAI bersama kuasa hukumnya untuk membahas hak anak dan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan keterlibatan anak dalam siaran langsung hingga larut malam demi kepentingan tertentu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masa tiba-tiba muncul di beranda videonya Ko Ruben yang lagi podcast, bener sih, bener ya, itulah lagi podcast sama Raditya Dika. Videonya pas gue cek itu udah 7 tahun yang lalu, dan cuplikan videonya tuh yang di video itu katanya kalau ada yang nolongin ya keluarganya Ruben lah, apa itu pasti selalu celaka. Ih, mengerikan. Tapi itu 7 tahun yang lalu. Tapi sekarang kan udah alhamdulillah ya, udah baik-baik aja, udah adem. Tunggu kesabaranku habis baru aku buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang sudah habis apa sudah mentok? Bahkan sudah mati itu kesabarannya. Dikabarkan sakit. Kenapa nggak ngomong? Ini lo sudah sampai perebutan anaknya sudah mulai dimulai ini. Hah? Kenapa nggak ada pergerakan? Yang ada menghilang dunia. Kenapa? Kita tunggu itu. Sebenarnya apa sih yang disembunyikan oleh si Endah? Itu loh. Tapi nggak ada bukti. Ngangong aja kau. Udah cepetan. Ini sudah di detik-detik darah penghabisan ini. Kalau kau tidak membela dirimu, anak-anak akan raib ke tangan Ruben Onsu. Ya, Onsu mah nggak main-main sekarang. Sekarang mau menggandeng Hotman Paris. Ya, pakar hukum aja seperti Hotman Paris suruh ngambil hak asuh anak kok. Ya, karena tingkah laku kau. Ya, katanya si paling menjaga perasaan anak. Tapi di setiap videonya hampir berciuman, berpelukan. Apa itu? Anjing memang kau. Ya cepat nih, aku kasih waktu nih, sebentar lagi nih aku kasih info ke kau. Sebentar lagi nih berkas-berkas si Ruben bakal masuk untuk mengambil hak asuh anak itu. Kalau kau tidak menyelamatkan diri dengan membuka semua fakta-fakta yang kau tahu, yang menurut kau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, aduh, ketinggalan kau, benar ketinggalan. Sekarang pengacaranya sudah meninggalkan kau. Ya karena fakta itu bohong. Ya, pengacara sendiri kau bilang ya karena sudah tidak ada ini lagi di pihak kau, ya kan, disetir orang pula katanya. Gimana ceritanya ini kau mengeluarkan fakta? Ya, cepetan kalau mau mengeluarkan fakta. Ini menurut aku cepetan, karena ini tinggal sedikit lagi anak-anak bakal berpindah tempat dan kau terusir dari rumah itu karena diambil sama debt collector. Mampus lah, nggak usah bayar Ruben, please nggak usah bayar rumah itu. Ya, biar harta rumah itu tuh diambil aja tuh sama pihak bank, biarin aja. Jadi ibu-ibu yang suka komen-komen yang aneh-aneh tuh, itu besar 350.000 atau gimana sih, ya kan? Konten-konten kita ngapa sih itu sibuk, kan kita gak ada ngomong dia sumbing atau apa, ya kan? Kita ngomong sesuatu yang dipaparkan itu anaknya, kita gak karang-karang cerita. Kan yang segala ngepost 200.000 itu untuk apa, segala plastik sampah, segala kandang burung, segala, nah itu kan
dari sono dari mereka yang ngepost. Kita netizen mah tinggal terima bersih. Kagak ada kita ini obok-obok tuh HP mereka, kagak, ya kan? Terus yang cerita yang kita ngomong ya kan, yang kata dia yang ngerancang si ini agar si ini bentrok, lah kan kebuka sendiri. Cuma netizen lucu, ibu ini yang 350.000 lucu ya kan, silakan ada sendiri nol, punya TV kan, punya HP, jangan nonton, jangan mau komen ketinggalan berita lu, ada lo semua, agak ngarang kita. Orang pan anaknya yang ngomong, apa sih itu kesinggung, 350.000 lupa deh, kenapa? Panas di situ. Yang dipertanyakan adalah tentang Ruben Onsu yang tidak menafkahi anaknya selama 6 bulan terakhir ini. Nah, karena saya bukan orang hukum dan saya ini bukan lawyer, jadi saya akan menjawab versi saya, di mana mungkin itu nanti juga ada benarnya dan pasti ada salahnya juga ya, karena saya bukan orang hukum, ya kan. Kita ketahui nafkah yang diberikan Ruben Onsu 1 tahun yang lalu, 1 tahun ke belakang ya, 1,5 tahun yang ke belakang, itu adalah 250 juta per bulan untuk 3 anaknya, begitu ya. Terus kemudian nominal yang sebegitu, nah itu adalah ketika nanti katakanlah Sarwenda ini menuntut haknya, hak anak-anaknya karena tidak dinafkahi selama 6 bulan terakhir ini, pasti dari pihak pengadilan pun juga akan mempertanyakan apa itu namanya, mempertanyakan kenapa kok tidak diberikan, apakah akan kena pasal. Dilihat dari segi yang terjadi ini adalah kelalaian ataukah ada sesuatu alasan atau bagaimana. Pasti nanti namanya persidangan akan memberikan waktu untuk pemohon dan terdakwa saling memberikan argumen masing-masing, kan begitu. Tetapi netizen mengetahui hal ini, plastik sekian juta, buah sekian juta, ini sekian juta, itu sekian juta. Ini kalau kita melihatnya adalah sebuah korupsi. Itulah, kan di sana juga ditunjukkan, juga diberitahu bahwa Ruben Onsu ini agak susah ketemu anaknya, dan kemudian anaknya ini juga semakin menjauh daripada sama Ruben Onsu. Dan yang paling fatal itu adalah ketika dia live dengan jualan mie mengatakan my dad kepada orang lain yang belum ada pernikahan dengan emaknya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa dijadikan bukti yang sangat kuat bagi seorang Ruben Onsu untuk mengambil anak-anaknya begitu. Daripada buayari katakanlah nguwei 200 saya kejuta mending anaknya dimong dewe. Ono ya jawabanku, tapi semua nanti tergantung. Kalau mau diperkarakan di persidangan, saya yakin Ruben Onsu dengan bukti-bukti yang valid akan memperjuangkan harga dirinya sebagai seorang bapak. Salam cinta damai dari Kediri. Saya meminta maaf kepada mantan suami saya karena saya sudah mengata-ngatai, sudah menghina suami saya. Saya juga meminta maaf kepada diri saya sendiri, kepada badan saya sendiri, bahwa saya adalah manusia yang tidak tahu diri. Maafkan saya ya badan, karena mulut saya kamu dibenci. Saya meminta maaf sekali ya badan, terhadap badan saya dulu, karena saya dulu ya sebelum nikah dengan mantan ex suami saya kurus sekali badan saya seperti orang cacingan ya kan, kurus lah, ngerti nggak? Saya minta maaf ya badanku. Saya juga minta maaf pada suami saya karena saya adalah manusia yang tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Iya, saya cuma telat 6 bulan aja. Suami mantan saya nggak bayar rumah, saya meradang. Ya karena apa? Saya nggak punya duit dong, 200 juta itu kan mahal, gede. Sementara pacar saya cuma berondong. CEO Kejora, kadang kerja kadang ora, kan gak ada duit saya. Ya saya ngomel sama suami saya, ya kan, mantan saya maksudnya. Saya juga ya buat apa lagi nih ya, saya meminta maaf kepada
keluarga saya meminta, ya nggak perlulah saya meminta maaf dan keluarga saya kan tetap aja dijatah sama saya, ya nggak sih, duit saya kasih gitu terus-terusan buat keluarga saya dan adik saya, ya kan, adik saya yang ngompor-ngomporin saya, ya enggak lah, adik saya itu adalah sekutu saya, kita berdua campur, kita adalah kawan ya dalam suka dan duka. Intinya saya meminta maaf kepada suami mantan saya juga meminta maaf kepada kedua anak saya, ya kan, karena apa ya, karena saya ibunya mulutnya yang jahat sekali itu, hingga kan saya live sudah nggak dapat lagi 200 juta sekarang. Karena apa? Mungkin saya mendekati di boykot, netizen cuman masuk itu cuman ngomelin saya, ngata-ngatain saya, netizen itu. Karena apa? Karena mulut saya yang jahat sekali. Saya minta maaf kepada mulut saya. Besok-besok berhentilah untuk ngomelin mantan suami saya, ngata-ngatain bencong, nggak boleh ya mulut.